Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Harapan Buhana anak-anak selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat, semua juga keluarganya, dan tetap jaga kesehatan ya. Buhana berharap anak-anak tidak usah kemana-mana kalau memang tidak ada hal penting. Lebih baik stay atau diam di rumah ya, untuk kita menghindari namanya virus corona. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini Al-Quran Hadis, yaitu tentang surah Al-Alaq. Bu Hana masih ingat bahwa surah Al-Alaq ini juga pernah kita pelajari di kelas 5 ya. Akan tetapi dengan adanya perubahan kurikulum, maka surah Al-Alaq ini dimunculkan lagi di kelas 6. Baik surah Al-Alaq maupun surah Al-Qadar itu dimunculkan kembali di kelas 6. Mungkin atau tentunya ini penjelasannya mungkin lebih luas lagi ya dibanding kelas 5 yang dulu. Baik, sedikit Bu Hana cerita tentang sejarah turunnya Al-Quran ya. Jadi kita tahu bahwa surah Al-Alaq ini merupakan surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi surah yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 1 sampai 5. Kita tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya ya. Nah, kemudian surah Al-Alaq ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad sedang berhalwat atau sedang mengasingkan diri, tepatnya di gua Hiro ya. Di gua Hiro Nabi Muhammad sedang berhalwat atau mengasingkan diri. Saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama itu kepada Nabi Muhammad, yaitu tepatnya pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan ya. Makanya setiap tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran, artinya malam turunnya Al-Quran. Jadi setiap tanggal 17 kita peringati yang namanya nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran ya. Kemudian surah Al-Alaq itu terdiri dari 19 ayat. Nama Al-Alaq itu diambil di ayat kedua kalau tidak salah ya. Nama Al-Alaq diambil dari surah ayat kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq artinya berarti Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Jadi dalam surat Al-Alaq ini juga menceritakan tentang proses penciptaan manusia ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang artinya. Jadi dalam surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita diperintahkan untuk membaca. Jadi Allah memerintahkan itu dalam surah Al-Alaq kepada kita untuk membaca. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya kita diperintahkan untuk membaca. Membaca apa? Jadi sifatnya di sini membaca itu umum ya. Jadi kita diperintahkan di sini untuk membaca seluruh atau segala ciptaan Allah. Jadi membaca itu bukan hanya membaca buku, membaca Al-Quran, tapi seluruh apa yang ciptaan Allah, atau membaca ayat-ayat Allah. Jadi ayat itu ada dua ya. Ayat itu ada dua. Ayat ada namanya ayat qauliyah, ayat qauliyah. Kalian bisa lihat di bukunya di halaman pertama ya. Ayat qauliyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam Al-Quran, yang berupa firman Allah ya. Itu namanya ayat qauliyah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah berupa firman Allah atau perkataan atau kalam atau pembicaraan dari Allah, ya, namanya ayat qauliyah ya. Kemudian ada namanya ayat kauniyah ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat kauniyah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta ini. Jadi alam semesta ini merupakan juga ayat Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah
yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah berupa ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Baik misalnya bagaimana contoh kecil misalkan adanya proses tumbuhan seperti apa. Kalau kita dilihat di IPA kan ada prosesnya. Nah itu namanya termasuk ayat kauniyah, ya. Semua ciptaan yang ada, misalnya adanya langit dan bumi, ya itu termasuk namanya ayat kauniyah juga ya. Karena apa? Merupakan semua yang terdapat dalam tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta. Adanya bumi, adanya langit, adanya gunung, adanya laut, ini termasuk ayat kauniyah namanya, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam dunia ini, ya. Selain ada firman Allah, kalau firman Allah itu disebut ayat kauniyah, kalau ciptaan Allah itu disebut dengan ayat kauniyah. Semua yang ada di ciptaan di alam semesta ini, ciptaan Allah itu disebut juga ayat kauniyah, ya, atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam dunia ini. Tuh. Nah kemudian dalam surah Al-Alaq ini merupakan sejarah pertama kali diturunkannya Al-Quran, ya, sehingga anak-anak bisa dilihat di bukunya ayat keempat, ya, halaman keempat, bahwasanya ada tiga pendapat, ya, ada tiga pendapat tentang proses atau peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi ada tiga pendapat tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama itu ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Ya, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya langit dunia. Baitul Izzah, ya, dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, kemudian peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi setelah itu ayat demi ayat diturunkan, kemudian ayat demi ayat diturunkan ke bumi secara bertahap kepada Nabi Muhammad, diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ada pendapat pertama. Jadi pendapat pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, ya. Dan peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian ayat demi ayat diturunkan ke bumi secara bertahap. Kemudian turunnya Al-Quran ke bumi inilah yang kemudian disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, itu Kemudian pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 22 tahun, selama 20 tahun, yaitu pada malam 20 malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar hanya turunnya satu kali dalam satu tahun. Jadi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia selama 20 tahun. Tapi kalau yang pertama mengatakan bahwa dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah secara bertahap, ya, ayat demi ayat diturunkan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ada yang mengatakan berarti itu adalah pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, Al-Quran pertama kali turunkan pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap, ya, dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, dia mengatakan dalam waktu yang berbeda-beda. Dari ketiga pendapat itu yang paling banyak dianut atau pendapat yang paling banyak diikuti adalah pendapat yang pertama, ya. Jadi Al-Quran diturunkan ke dunia ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq. Itu, ya.
Jadi itu anak-anak terkait dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Kita sedikit berbicara sejarah turunnya Al-Quran ya. Jadi Bu Hana bacakan surah Al-Alaq di sini ayat 1 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق Allahul Azim. Jadi anak-anak Bu Hana berharap silakan dihafalkan surah Al-Alaq, surahnya dulu ya 1 sampai 19. Minggu depan hafalan, ini tugas minggu depan ya. Minggu depan tugasnya hafalan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Ayatnya saja ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut dengan terjemahnya. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini Bu Hana akan kasih soal. Silakan anak-anak jawab. Bu Hana akan diktikan saja ya. Bu Hana akan diktikan. Perintahnya nomor 1, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apakah arti dari surah? Apa arti dari Al-Alaq ya? Arti Al-Alaq. Al-Alaq itu tadi apa artinya ya? Tulis apa arti Al-Alaq. 1. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan qauniyah? Tadi sudah buat jelaskan atau kalian bisa lihat di bukunya. Ayat qauliyah dan qauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat qauniyah dan qauliyah? Yang ketiga terdiri dari berapa ayat surah Al-Alaq? Terdiri dari berapa ayat surah Al-Alaq? Yang keempat, tulislah secara singkat proses turunnya Al-Quran. Secara singkat proses turunnya Al-Quran. Kalian bisa merangkum dari bacaan di halaman 4, boleh dilihat ya. Kalian rangkum menggunakan kata-kata sedikit tentang proses turunnya Al-Quran ya. Itu saja tugasnya hari ini. Bu Hana tunggu. Silakan ditulis tugasnya, kemudian dikerjakan, diisi jawaban, difoto, kemudian kirim di classroomnya.
Kemudian Bu Hana tunggu juga hari ini mulai dari jam 4 sore ya, mulai jam 4 sore anak-anak setoran surah surah Ad-Duha ayat 6 sampai 11 dan terjemahnya. Minggu yang lalu sudah ada beberapa anak yang sudah setoran sampai 1 sampai 11. Nah, sekarang yang belum, yang hanya kemarin 1 sampai 5, Bu Hana tunggu juga ayat 6 sampai 11 ya sama terjemahnya. Bu Hana tunggu dari jam 4 sampai jam 9 malam. Karena untuk pagi siang ini Bu Hana masih ada tugas di luar. Baik, itu saja tugas hari ini Bapak anak-anak sekalian. Mohon maaf agak telat karena tadi Bu Hana masih ada rapat sosialisasi tentang AKM kepada wali murid kelas 5 ya. Dan harapan Bu Hana tetap semangat ya. Tolong dikerjakan tugasnya dengan baik, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas biar dapat nilai ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang berkenan, Bu Hana minta maaf. Pada akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.